kecuali Allah sendiri yang memusnahkannya. Sebab Allah lah yang membuat hukum kekekalan energi itu. Oh, begitu. Jadi kalau Allah yang membuat hukum kekekalan, terus dibikin gak kekal, gimana ini? Dia memberikan hukum kekekalan. Tahu-tahu dia tidak mengekalkan ruh yang tadi. Gimana ini? Allah sudah pernah berfirman bahwa selama ada orang yang memberikan petunjuk tentang kehidupan kekal dan akan didatangkannya kerajaan surga, dipindahkannya kerajaan surga ke bumi, maka tergantung orang itu. Jika orang itu menghendaki kiamat dan ingin semuanya dihancurkan, maka Allah akan melakukannya. Tetapi karena Allah tahu orang itu memiliki cinta kasih yang besar seperti Yesus, maka Allah tahu bahwa orang itu tidak akan melakukannya. Maka kerajaan surga itu akan terwujud di bumi dan akan kekal semua yang hidup di kerajaan surga itu. Oh, semua manusia akan hidup seperti Yesus. Kalau semua manusia mau hidup kudus seperti Yesus, maka tidak perlu lagi pergi ke kehidupan kekal di sisi Allah, karena di sana itu membosankan. Yang ada cuma Allah dengan percikan cahaya ilahi itu tadi. Tetapi di kerajaan surga itu keadaannya agak membosankan juga, tetapi akan hidup kekal abadi di situ. Jadi hanya bisa kekal kalau hidup seperti Yesus gitu ya. Benar, harus hidup kudus seturut dengan firman-firman Allah yang sudah pernah ada, seperti 10 perintah Allah kepada Musa itu harus dijalankan. Coba kamu baca Kejadian 1 ayat 26. Coba kamu baca. Kak Agatha, tolong Kak Agatha sebagai pimpinan para rasul yang membacanya. Oke. Saya bacakan. Baiklah, kita menjadikan manusia ini menurut gambar dan rupa kita. Baiklah, kita menjadikan manusia ini seturut gambar dan rupa Allah gitu. Diciptakannya lah manusia menurut gambarnya Allah gitu. Loh, berarti Yesus ini Allah ya? Siapa saja yang hidupnya seturut dengan Dia, Allah, itu kekal, karena Allah itu kekal, Yesus kekal. Terima kasih loh sudah mengakui bahwa Yesus itu adalah Allah. Iya, karena dari narasimu tadi benar mengatakan kalau ada manusia yang tidak sama seturut seperti Yesus, ya nggak bisa hidup kekal. Kalau yang seturut dengan Yesus baru hidup kekal. Manusia ini diciptakan seturut dengan Dia yang kekal, Allah. Berarti Yesus adalah Allah. Gitu kan maksudnya? Betul? Bu Global? Iya, intinya adalah bahwa jika kita hidup kudus seturut firman Allah di dalam Torah, ajaran Nabi Musa menjalankan 10 perintah Allah, juga mengikuti ajaran Yesus Kristus yang murni. Kalau laki-laki harus bersunat, tidak makan babi, kemudian hanya menyembah kepada Allah, kemudian selalu mengasihi sesamanya manusia sama seperti mengasihi dirinya sendiri, ditempeleng pipi kanan, berikan saja pipi kiri juga kalau belum cukup. Dan juga mengasihi Allah sendiri dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatan. Dan juga seperti Kak Agatha selalu mengampuni orang-orang yang bersalah. Begitu Kak Agatha. Iya, betul sekali. Jadi kalau kalian mau hidup kekal, contohlah Tuhan Yesus, bukan yang lain. Kamu juga Global harus sama seperti Yesus menjaga kekudusan, ya kan? Jadi kalau tanpa kekudusan tidak seorang pun yang bisa melihat Tuhan. Itu hanya Yesus yang hidup kudus. Berarti Yesus adalah Tuhan.
Betul kan? Jadi kita tidak perlu mencontoh yang lain, nabi-nabi yang lain. Yang perlu kita contoh hanya Tuhan Yesus. Dialah tolok ukur dari semua manusia. Seperti itu Tuhan global. Tapi Yesus sudah bereinkarnasi menjadi Muhammad. Artinya ini harus disempurnakan lagi. Yesus sudah ngasih contoh tutorial pergi ke kehidupan kekal seperti itu. Tetapi karena Yesus sudah masuk ke jasad Muhammad, kemudian dia sudah bereinkarnasi, artinya ini terulang lagi, berputar-putar lagi. Jadi caranya adalah dengan penyucian, masuk ke api penyucian tapi tidak terbakar, seperti Ibrahim ketika dibakar tapi dia tidak terbakar. Harus melalui api penyucian. Dan api penyucian itu adalah jalan Sirotol Mustaqim, jalan yang lurus. Maka akan jadilah seperti Ibrahim yang dibakar api tapi tidak terbakar. Ibrahim dibakar api, terus jadi Sirotol Mustaqim. Maksudnya gimana ini? Maksudnya sudah benar bahwa ketika kita hidup kudus seturut firman Allah, maka kita seperti Yesus. Kita akan sangat mudah untuk pergi ke kehidupan kekal, hanya menunggu 3 hari dikubur, maka setelah itu Roh Kudus kita akan dibangkitkan dan menuju kehidupan kekal. Karena bagi orang-orang yang mengikuti Yesus, hidup adalah untuk melayani Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatan kita untuk mengasihi sesama manusia. Begitu Roh Kudus Kak akan Agatha. dibangkitkan. Roh Kudus akan dibangkitkan. Berarti Roh Kudus pernah mati? Apakah roh mati? Gimana ini? Coba dijelaskan dulu. Roh Kudus akan dibangkitkan. Berarti mati dong. Pernah mati. Kapan matinya Roh Kudus? Silakan. Roh Kudus itu nggak pernah mati Kak Agatha, tadi- yang mati itu jasad. Tadi kamu Jasad bilang Roh yang Kudus mati. dibangkitkan. Tadi aku dengar berkali-kali Roh Kudus dibangkitkan. Mana mungkin sesuatu yang belum mati dibangkitkan? Coba logikanya gimana? Roh Kudusnya Yesus tidak pernah mati. Bukan Roh Ketika Yesus disalibkan, itu yang mati adalah jasadnya Yesus. Tetapi Roh Kudus yang ada di dalam diri Yesus itu tetap bercahaya. Dia menunggu 3 hari karena apa? Karena masih ada darah segar dalam 3 hari itu. Karena hidup ada di dalam darah itulah, maka Roh Kudus masih bersemayam di situ. Roh Kudus bersemayam di dalam darah kita, Kak Agatha. Mati 3 hari darah segar. Gimana dikatakan mati 3 hari itu darahnya masih segar? Orang 2 hari mati aja waktu dibeset itu darahnya udah nggak bisa keluar, tidak bisa mancer sehari aja. Kalau udah mati, gimana masih Tetapi segar? Allah lebih maha mengetahui. Maka dari itu sekarang ketika orang baru meninggal, ada yang langsung dibekukan untuk supaya bisa dihidupkan kembali jika ilmu pengetahuan dan teknologi sudah maju. Artinya mereka akan menghidupkan melalui darah itu. Orang dihidupkan melalui darah. Gimana lagi nih? Maksudnya gimana? Halo, selamat sore. Iya, silakan Ultraman. I'm Ultraman, silakan. Boleh bertanya, Mbak? Mbak atau Yang mana? Mau bertanya dengan Tuhan global atau gimana? Nih, kita punya Tuhan di sini namanya Tuhan global dengan narasi karangannya gitu. Kamu mau nanya kepada siapa? kalau global ini agamanya apa? Islam. Oh, global Islam. Iya, ini Tuhan baru. Oh, kalau Agatha, Saya Kristen Ortodoks. kalau Kak Naira, Itu saya. ya, itu apa? Kristen apa? Kristen Ortodoks juga. Oh, sama ya. Saya tanya kepada Kristen Ortodok mungkin kali ya. Silakan. Oh, ya. Yang pertama mau tanya ini, Yesus itu apakah jelmaan Tuhan atau putra atau anak Tuhan? Putra atau anak Tuhan? Keduanya, dia adalah anak Allah yang menjelma menjadi manusia. Oh, berarti anak Allah yang Menjelma menjadi manusia. oh, berarti bukan jelmaan dari Tuhan ya? Ya. Tuhan menjelma jadi manusia, itu gimana kamu pahami? Atau jelmaan dari Tuhan itu gimana kamu pahami?
Enggak, maksudnya kan ini kan Tuhan. Saya Ada, justru nggak ngerti jelmaan dari Tuhan itu gimana. ya bentar Mbak, ini kan maksudnya ada Tuhan, terus ada anak Tuhan. Terus kalau Yesus berarti jelmaan anak Tuhan ya? Bukan, tadi saya bilang Yesus itu adalah anak Allah yang menjelma jadi manusia. Paham nggak? Iya. Anak Allah yang menjelma jadi manusia. Jadi Yesus itu adalah Allah. Allah yang menjelma. Allah. Allah yang menjelma menjadi manusia. Gelarnya ya tetap anak Allah. Oh, oh gelarnya itu ya anak Allah. Iya, gelarnya. Kalau yang lebih kuasa itu Allah atau Yesus? Allah itu dinyatakan oleh Yesus. Jadi kuasa Allah dinyatakan oleh Yesus. Oleh anaknya yang tunggal ini. Yohanes 1 ayat 18. Oh, berarti Allah yang lebih kuasa daripada Yesus ya? Allah yang menyatakan kuasanya melalui Yesus. Jadi Yesus ini adalah penyataan dari Allah. Yesus adalah pernyataan dari Allah. Penyataan dari Allah. Berarti yang sesungguhnya kuasa itu adalah Allah. Yesus dengan Allah. Ya dia adalah penyataan. Iya, maksudnya karena Yesus kan sebagai Oke. pernyataan. Saya tanya kamu. Ya. Suara kamu ini menyatakan kamu nggak Ultraman? Kalau suara, iya, suara saya iya. Iya, suara kamu namanya siapa? Suara saya, Suara Ultraman kan? iya, suara saya tidak ada. Iya. Kalau tidak ada suaramu, tubuhmu itu nggak ada artinya. Ya kan? Makanya tanpa suaramu, tanpa pikiranmu, kamu tidak bisa menyatakan dirimu. Sama kayak babi itu tidak bisa menyatakan dirinya. Kenapa? Karena babi tidak punya pikiran. Walaupun dia punya suara, dia tidak bisa menyatakan dirinya. Hai, aku bebong gitu. Nah, gitu. Jadi setaralah suaramu itu atau pikiranmu itu dengan badanmu dan dengan nafasmu. Jadi kalau kamu tanya mana yang lebih kuasa, loh, justru kuasamu juga dinyatakan oleh pikiranmu itu, kan gitu. Jadi kalau kamu tanya mana anak Allah lebih kuasa dari Allah, setara, karena anak Allah menyatakan siapa Allah yang gak kelihatan itu. Iya, terus yang ini kan kalau tadi bicara soal logika ya. Logika, Ya ini tadi saya baru menjelaskan logika. ya logika yang agak sedikit dibolak-balik ya kalau menurut saya. Maksudnya, Logika gimana bisa dibolak-balik? Cemana dibolak-balik? Coba. ya karena tadi disebutkan ketika suara itu menyatakan bahwa itu diri saya, begitu kan? Loh, apakah faktanya itu terbalik? Bisa nggak badanmu aja? Coba, kalau kamu misalnya udah mati, nggak ada suaranya, nggak ada pikirannya, nggak ada rohnya. Bisa nggak mayat itu menyatakan dirimu? Enggak, Ini fakta yang bukan dibalik, ini fakta yang nyata yang kamu nggak terima. maksud saya belum bilang terima atau tidak terima kan? Nah, kenapa dibilang dibalik? Dibalik dengan apa? Yang Ya. sebenarnya gimana? Ya makanya kan jangan dulu sensitif dengan apa yang saya tanyakan. Saya Nah, kan kamu jelaskan dulu. Ketika kamu menarasikan ini adalah logika yang dibalik, harusnya yang nggak dibalik gimana? Silakan. ketika saya berbicara didengar dulu, jangan dulu dipotong kan? Lebih baik kan seperti itu. Silakan. Logika yang nggak dibalik seperti apa? Jelaskan. Jadi maksud saya, kalau misalkan pernyataan atau suara itu menyatakan adalah dari diri saya, berarti gimana kalau orang yang tidak ada suara, misalkan orangnya bisu atau misalkan sama sekali tidak ada suaranya, sedangkan dia masih hidup atau cacat lah ibaratnya. Apakah Dia bisa menggunakan bahasa isyarat. Kamu pakai bahasa Indonesia, dia bahasa isyarat. ya, Karena suara atau pikiran yang saya bilang, bahkan dia bisa menulis. ya, Yang buta aja bisa braille. Apalagi yang disabilitas bisu, dia bisa menulis. Jadi pikiran itu bisa menyatakan diri kamu. Kalau bebong kamu suruh nulis juga nggak bisa, dia nulis nggak ngerti apa-apa. Karena binatang tidak punya pikiran. Manusia punya pikiran. Pikirannya itulah yang dinyatakan melalui suara tadi. Silakan. Di mana? Saya masih belum nemu jawaban logika yang dibalik. Tolong, yang tidak dibalik itu seperti apa logikanya? Silakan. ya maksud saya
antara manusia, kemudian disamakan dengan logika dengan babi, terus disamakan lagi dengan logika dengan apa ya tadi? Logika yang nggak kebalik itu gimana? Kamu narasikan dulu dari bahasamu sendiri. Jangan pakai bahasa saya. Kalau saya sih ini ya, apa namanya, cocok sih. Maksudnya kalau masih dalam artian Tuhan atau Allah itu Pernyataan saya yang kamu bilang merupakan logika kebalik, tolong dibenerin dulu. Kamu aja nggak pernah bisa menyatakan logikamu kok. Logika saya benar. Ketika kamu jadi mayat, kamu itu nggak bisa dinyatakan. Kamu nggak bisa menyatakan dirimu. Makanya saya bilang, kamu itu, badan kamu itu hanya bisa dinyatakan oleh pikiranmu dan juga rohmu. Itu fakta. Ini bukan logika kebalik. Kepalamu mungkin yang kebalik dengan kakimu. Makanya kamu nggak bisa ngejelasin. Cuman memutar kata-kata saya. diskusikan, kita lebih baiknya jangan pakai emosi ya. Lah saya tidak emosi, saya nunggu kamu sampai 3 kali saya tanya. Logika yang nggak kebalik, narasikan. Saya sudah sampaikan tadi Apa? pernyataan soal apa logika antara suara dengan manusia, kemudian di Mana? Apa yang kamu sampaikan antara logika suara dengan kan tubuh? dulu saya baru dipotong. Nah ini dalam diskusi kan Nggak usah berputar-putar dan curhat, langsung aja. putar karena potongan-potongan itu akan menutup. Maaf, saya turunkan ya. Kamu memang nggak bisa ngomong. Logika saya menjelaskan logika, kamu bilang kebalik. Kalau gitu benarkan. Apapun contohmu, kamu nggak bisa mempertahankan argumentasimu. Logikamu aja nggak ada kok bilang logika orang kebalik. Makanya dengan contoh, tubuhmu aja itu nggak bisa kamu nyatakan tanpa pikiranmu. Itu udah bukti fakta bahkan. Logis itu. Kamu cuman mutar-mutar kata orang. Kamu nggak punya kata-kata. Logikamu bahkan nggak ada. Saya bilang bukan kebalik lagi. Nanya kamu. Narasi orang kamu salahkan. Kamu nggak punya narasi. Punya narasi nggak bisa dipertahanin. Malulah. Saya nggak akan mempertahankan dengan orang-orang yang SDM rendah kayak gitu. Terlalu rendah sekali SDM-nya. Bisa nggak dibantah? Manusia itu hanya bisa dinyatakan oleh pikiran. Makanya saya bilang, firman Allah, anak Allah, itu penyataan diri Allah yang nggak kelihatan. Tanpa firman, Allah itu tidak bisa menyatakan dirinya. Itu loh. Kamu di bawah aja, nggak usah ngobrol sama saya. Nggak ada, kualitasmu nggak ada. Kamu ngobrol sama orang cerdas susah. Kamu cocoknya ngobrol sama orang-orang yang nih kayak si global nih. Ngobrol lah kau sama dia, berretorika lah kalian.